Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, menjadi menarik bagi umat beriman Katolik bahwa pada bulan Mei dan bulan Oktober menjadi momen yang sangat penting dan berharga, karena di sana Gereja Katolik memberi perhatian secara istimewa kepada Bunda Maria. Pada bulan Mei berhubungan dengan penampakan Bunda Maria, dan pada bulan Oktober berhubungan dengan peristiwa Rosario. Maka sangat baik dan perlu bagi umat Katolik dimanapun berada, pada kedua bulan yang penuh rahmat ini kita menyempatkan diri untuk mendatangi atau mengunjungi Gua Maria atau gua-gua Maria yang disiapkan oleh gereja di berbagai tempat. Ya, di sana kita bisa datang, kemudian kita bisa berdoa bersama dengan ibu kita Bunda Maria. Jadi orang Katolik bangga dan bersyukur memiliki seorang ibu yang selalu hadir, ya, senantiasa hadir bersama dengan kita untuk bersama-sama berdoa. Nah, saudara-saudariku terkasih, kesempatan ini saya mengunjungi sebuah Gua Maria mini. Gua Maria ini berada di Paroki Santo Yohanes Rasul Hayam Wuruk, Medan. Gua Maria ini berada tepat di samping gedung pastoral Paroki Santo Yohanes Rasul. Dan gua ini di pinggirnya ditumbuhi beberapa pohon yang mengkondisikan tempat ini menjadi cukup adem, cukup sejuk, terlebih di sore hari, untuk kita bisa datang ke tempat ini untuk berdoa. Nah, ini kira-kira Bunda Marianya, saudara-saudari, berdiri dengan tenang, teduh, sambil kedua tangan terbuka memanggil kita. Nah, satu hal yang unik sesuai dengan judul yang saya berikan di depan tadi, di layar kita saya soroti sesuatu hal yang bagi saya ini sangat unik dan menarik. Apakah itu? Ada sebuah ukiran yang dicor di sini, ya, berbentuk T, dan ujungnya juga berbeda-beda ini. Ya, luar biasa. Ini sebuah simbol. Nah, apakah simbol ini? Bagi umat Katolik pada umumnya mungkin sudah tahu bahwa ini adalah tahu ya. Tahu ini merupakan abjad terakhir dari Ibrani, abjad terakhir bahasa Ibrani. Sama seperti abjad terakhir dari bahasa Yunani adalah Omega, dan ini adalah abjad terakhir dari bahasa Ibrani. Nah, simbol ini melekat erat dengan saudara-saudari kita pengikut Santo Fransiskus atau para Fransiskan yang kita kenal. Oke, saudara-saudari terkasih, kalau kita perhatikan para Fransiskan, baik para biarawan maupun biarawati pengikut Santo Fransiskus, mereka pada umumnya mengenakan simbol ini. Dan sekarang bukan hanya biarawan-biarawati yang pengikut Santo Fransiskus atau yang lebih dikenal dengan istilah Fransiskan dan Fransiskanes, tetapi sudah begitu banyak umat yang mengenakan ini. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana yang biarawannya dan mana awamnya. Karena awam sekarang begitu banyak juga mengenakan simbol ini. Saudara-saudariku terkasih, simbol ini mengingatkan kita akan figur utama atau tokoh penting dalam kefransiskanan, yaitu Santo Fransiskus dari Asisi. Nah, simbol ini atau ya tahu ini memang dalam perjanjian lama sudah punya banyak makna, dan kita tahu Santo Fransiskus sendiri sangat mencintai salib. Dia bertobat juga di depan salib yang berbicara kepadanya. Maka Santo Fransiskus
sangat mencintai dan mengagumi salib hingga dia membuat sebuah tanda khusus untuk dirinya sebagai lambang pertobatan. Maka tahu dalam makna Fransiskan atau dimaknai oleh Santo Fransiskus adalah sebagai bentuk pertobatannya, bahwa di sana Kristus memutarbalikkan ketidaktaatan Adam lama dan menjadi Adam baru, yaitu penyelamat dunia atau penebus umat manusia. Inilah makna tahu bagi Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi luar biasa saudara-saudari, sebuah lambang yang sederhana tapi diberi makna spiritual yang begitu dalam dan berarti. Nah saudara-saudari, saya semakin dekat menyoroti patung Bunda Maria. Kita lihat Bunda Maria dengan wajah yang tenang dan teduh berdiri di dalam gua mini ini. Kemudian di kaki Bunda Maria terdapat bunga-bunga hidup dan juga bunga yang diantar oleh umat yang berziarah ke tempat ini. Dan di leher Bunda Maria dikalungkan ya satu kalungan bunga yang sangat indah dirangkai. Nah, perpaduan warna membuat tempat ini menjadi sangat menarik. Dan juga tampilan Bunda Maria, bunga-bunga yang ada di sekitar, kalung bunga yang dipakaikan atau dikenakan di leher, dikalungkan di Bunda Maria, ini juga memberikan sebuah perpaduan yang sangat menarik. Jadi gua ini sekali lagi saudara-saudari, bentuknya tidak begitu besar, tempatnya juga tidak begitu luas, sengaja dirancang menjadi sebuah gua mini untuk kebutuhan atau keperluan umat dari paroki setempat. Maka umat yang mau berziarah ke tempat ini bisa juga berdoa di tempat ini, di depan atau di pekarangan yang sudah disiapkan. Ada beberapa bangku umat kiri dan kanan disiapkan bagi umat yang hadir di tempat ini untuk berdoa. Jadi setiap gua yang saya datangi itu selalu memiliki atau menyajikan keunikan masing-masing. Beberapa waktu kemarin saya mengunjungi Gua Maria yang ada di Gereja Katedral Keuskupan Agung Medan. Di seputaran Gua Maria itu disajikan peristiwa-peristiwa gembira dalam Rosari Suci atau Rosario Suci Santa Perawan Maria. Kemudian ada lagi nanti di gua yang lain juga ada lagi keunikannya. Dan di tempat ini juga Bunda Maria atau Gua Maria di tempat ini juga punya sebuah keunikan yang dihadirkan, yang sudah saya tunjukkan tadi. Di depan, tepat di depan Bunda Maria tadi itu terdapat ukiran tahu, ya, terdapat ukiran tahu yang merupakan simbol atau lambang pertobatan dari Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, kenapa simbol ini ada di sini? Karena kebetulan di paroki ini sekaligus ada biara juga ya, cukup besar yang saya soroti tadi di sini. Adalah tempat tinggal para pastor dari Ordo Saudara Dina Kapusin atau Ordo Kapusin yang menempati tempat ini. Kapusin itu juga bagian dari Fransiskan atau pengikut Santo Fransiskus. Maka simbol-simbol yang berhubungan dengan Santo Fransiskus juga disematkan di tempat ini. Jadi menjadi menarik saudara-saudari. Maka barang siapa yang mempunyai waktu, punya kesempatan, ya mari kita datangi Gua Maria yang sudah disiapkan, dirancang dengan sangat baik untuk kita, supaya di sana kita bisa berdoa bersama dengan Ibu kita Maria. Bunda Maria selalu dan senantiasa menyambut putra-putrinya yang datang berdoa bersamanya, menyampaikan permohonan-permohonan kepada putranya Yesus Kristus. Hati seorang ibu, hati Bunda Maria selalu terbuka kepada kita semua. Kita lihat saudara-saudari, wajah Bunda Maria tenang, teduh, dengan sebuah harapan dalam hati Bunda Maria bahwa kita putra-putrinya hadir di tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Ya, kita lihat patung ini ya, Bunda Maria
dari model patung ini tampak di sana Bunda Maria sedang mengajak kita. Bunda Maria atau Ibu Maria sedang mengajak kita untuk bersama-sama ada di tempat ini. Jadi sekali lagi ini menjadi sebuah keunikan, kekayaan dalam gereja Katolik, bahwa gereja Katolik memiliki begitu banyak Gua Maria yang merupakan sarana bagi umat Katolik untuk berdevosi. Jadi ini patung ya, patung bukan berarti orang-orang Katolik menyembah patung, bukan. Orang Katolik menjadikan patung ini sebagai sarana bantu, sebagai alat bantu untuk berdoa. Jadi dalam gereja Katolik itu terdapat banyak patung, iya diakui. Tapi patung-patung itu bukan membuat orang Katolik menyembah berhala. Tapi patung-patung itu adalah alat bantu, sarana bantu untuk semakin mendekatkan figur yang kita tuju di dalam doa kita. Ini sebuah permenungan yang luar biasa, saudara-saudari. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara-saudari dalam kunjungan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.